kasih di dalam Tuhan. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita semua pasti diberkati. Boleh tengok kanan kiri, beri salam, katakan selamat hari Pentakosta. Selamat hari Pentakosta. Mari kita siapkan hati kita, fokuskan pikiran kita hanya untuk Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu yang sungguh sempurna atas setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan kalau Engkau sudah naik ke surga Tuhan, dan Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami Tuhan, karena Engkau sudah mencurahkan Roh Kudus Tuhan ke atas setiap kami. Kami percaya Tuhan kalau Roh Kudus itu Tuhan menjadi kekuatan kami Tuhan, menjadi penolong dalam setiap hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih atas Roh Kudus-Mu.
Tuhan, kami mau terus meninggikan dan membesarkan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Dalam nama-Mu yang siap untuk memuji Tuhan, bersama-sama katakan amin. Shalom. Yang bersuka cita saya undang untuk bangkit berdiri. Semuanya percaya kalau Roh Kudus sudah dicurahkan di tempat ini, amin. Amin. Bapak Ibu Saudara masih semangat untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan, amin. Amin. Roma 12 ayat 11 berkata, janganlah hendaknya kerajinan betul. Jangan roh punya hanya dan melayani Tuhan, sebab Roh Kudus sudah tercurah bagi setiap kita, amin. Mari kita beri tepuk tangan Tuhan kita.
rasakan Roh Kudus tercurah atas hidup kita. Saya persilakan duduk kembali. Terima kasih Tuhan atas Roh Kudus yang boleh kami rasakan Tuhan. Bila Roh Kudus itu terus memenuhi kami Tuhan, mengalir dalam hidup kami Tuhan. Kami mau buka hati kami Tuhan. Mengalir
sukacita yang boleh kami rasakan Tuhan pada pagi hari ini. Pada saat ini Tuhan, kami mau buka hati kami Tuhan, buka telinga kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar kami akan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, agar firman-Mu juga boleh disampaikan Tuhan, disebarkan Tuhan, dan menjadi rema dalam hidup kami Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji nama Tuhan. Pagi hari yang spesial ini, tepat di hari ke-50 setelah kebangkitan Tuhan Yesus, kita boleh menikmati juga anugerah Tuhan ya. Hari ini masih sepi nih ya, pada liburan. Tidak apa-apa, biar dimanapun juga jemaat berada, khususnya yang hari ini hadir, berbahagialah ya, biar kita terus mengalami lawatan Roh Kudus. Hari ini hari yang spesial ya, biar kiranya setiap orang boleh mendapat jamahan Roh Kudus, mengalami lagi tadi roh yang menyala-nyala. Yes, amin. Ini Tuhan untuk beribadah. Amin. Amin. Ya, pagi hari ini saya mau men-sharingkan firman Tuhan tentang God cares atau Tuhan peduli. Saudara kekasih, ada 5 momen penting untuk umat Kristen, ya, yaitu kelahiran Yesus, kematian Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus, terus kenaikan Yesus Kristus ke surga, dan pencurahan Roh Kudus. Ya, satu lagi yang belum terjadi yaitu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Itu yang kita tuju, ya, atau kita kehidupannya ada finalnya. Ya, dan final kita pasti endingnya ingin berbahagia bersama dengan Yesus, ya kan? Amin ya. Hari ini adalah hari Pentakosta. Apa itu Pentakosta? Pentakosta berasal dari kata Yunani Pentekoste, yang berarti 50. Perayaan ini jatuh pada hari ke-50 setelah Paskah. Pentakosta dirayakan sejak zaman Pentateuch. Pentateuch itu 5 kitab perjanjian lama ya, hingga ke zaman Salomo sebagai salah satu dari 3 pesta tahunan besar yang tertulis di dalam Ulangan 16 ayat 16. Umat Israel mengungkapkan rasa syukur atas berkat tuaian gandum. Itu Pentakosta di zaman perjanjian lama, saudara. Ya, jadi mereka merayakan ucapan syukur, panennya berhasil, itu di hari ke-50 setelah mereka keluar dari Mesir. Ya. Maka Pentakosta mengalami perubahan setelah turunnya Roh Kudus yang memenuhi para rasul di Yerusalem. Itu tercatat dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Menurut Merrill C. Tenney dalam survei Perjanjian Baru, hari itu dianggap sebagai hari lahirnya gereja setelah kebangkitan dan kenaikan Kristus pada hari Pentakosta yang sama ya di Perjanjian Lama, tapi di Perjanjian Baru mengalami perubahan. Waktu itu murid-murid berkumpul di Yerusalem dan Roh Kudus itu turun dengan tanda-tanda ada tiupan angin yang keras memenuhi rumah di mana tempat mereka berkumpul. Ya, nanti saudara bisa baca di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 2 dan 3. Lalu tampaklah kepada mereka ada lidah-lidah seperti nyala api. Saudara bayangkan ketika kita saat ini berkumpul saat ini, tiba-tiba ada bunyi tiupan angin yang keras, ya. Tetapi mereka tidak lari, tidak jadi takut, tapi mereka mengalami hadirat Tuhan dan ada tampak seperti lidah-lidah api. Berarti itu mereka melihat semuanya, ya. Bukan hanya murid-murid, tapi semua yang berkumpul di ruangan itu melihat, ya. Itu adalah kehadiran Roh Kudus dikatakan karena mereka menantikan janji Tuhan setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Dikatakan Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya sesaat sebelum terangkat ke surga, jangan tinggalkan Yerusalem. Ya, mereka berdoa selama 10 hari dan akhirnya di hari ke-50 ketika mereka berkumpul dalam satu ruang terjadilah pencurahan Roh Kudus dikatakan. Dan para rasul berbicara dalam berbagai bahasa asing. Tetapi orang banyak yang berkumpul di Yerusalem saat itu dapat memahami apa yang mereka katakan di dalam bahasa roh itu, ya, tentang perbuatan Allah yang besar, sehingga mereka terheran-heran dari mana mereka bisa berbahasa seperti bahasa kita katanya. Jadi bahasa rohnya bisa dimengerti oleh orang-orang yang berkumpul dari berbagai macam daerah, gitu ya. Tapi mereka
merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa dan mereka mengalami satu kegerakan baru. Sehingga pada saat setelah pencurahan Roh Kudus itu, murid-murid Yesus diurapi dengan luar biasa, ya. Kedatangan Roh Kudus adalah pemenuhan nubuat Yohanes dan janji Yesus Kristus. Petrus menyatakannya sebagai penggenapan nubuatan Nabi Yoel. Jadi ini dinubuatkan, jadi pencurahan Roh Kudus, ya, kelahiran, kematian, kebangkitan itu sudah dinubuatkan ratusan tahun yang lalu. Dan pencurahan Roh Kudus ini juga sudah dinubuatkan kira-kira saya baca di literatur 700 atau 800 tahun sebelumnya, bayangkan. Dan digenapi saat Pentakosta itu, ya. Itu tertulis dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 16 dan 17, saya akan bacakan. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Jadi curahan Roh Kudus itu, disitulah justru mujizat Tuhan dinyatakan lebih dahsyat lagi. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan dipakai Allah luar biasa. Karena curahan Roh Kudus itu, dan kita saat ini orang-orang yang percaya Tuhan Yesus dimampukan Tuhan. Karena nanti kita akan bahas salah satunya kita diberi kuasa, ya. Roh Kudus itu mempersatukan orang-orang percaya, memberi mereka keberanian dan memberikan kuasa kepada para pengikut Yesus untuk mewartakan Injil dan menjadi saksi bagi Kristus di seluruh dunia. Jadi waktu itu murid-murid Yesus yang asalnya mungkin takut, bimbang gitu, tapi dipakai Allah luar biasa, khususnya Petrus, ya, karena dia diteguhkan. Hari Kamis kemarin saya juga sempat membahas tentang siapa Petrus, ya, yang asalnya sempat menyangkal Tuhan Yesus, tapi Petrus ini punya keberanian sebetulnya gitu, ya. Tapi kenapa waktu Tuhan Yesus mau disalib dia menyangkal Tuhan Yesus, tapi memang itu sudah jalannya, ya, sehingga ada titik balik di mana Petrus ditanya sama Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus sudah bangkit. Sampai Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Sampai akhirnya Petrus menjawab dengan nangis, ya, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Tuhan mau kita juga menyatakan hal itu, saudara, ya. Karena kenapa saya membawakan di Pentakosta ini Tuhan peduli, bahwa peristiwa Pentakosta ini adalah salah satu bukti pemeliharaan Tuhan untuk umatnya, untuk kita semua, ya. Karena sebelum peristiwa kenaikan Yesus ke surga, dia sudah memberitahukan hal ini pada murid-muridnya. Jadi ini adalah bukti bahwa Tuhan itu peduli sama orang percaya, sama kita semua loh, ya. Kita akan mulai membaca ayat pokoknya yang terambil dari Yohanes 14. Ya, nanti kita akan kupas, maksudnya kita sharingkan, ya. Tuhan peduli itu sedemikian rupa sama kita tuh seperti apa. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3 terlebih dahulu. Dikatakan demikian, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini adalah salah satu bukti Tuhan peduli. Apa pedulinya? Yesus Kristus mempersiapkan tempat di surga bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Amin. Ya, kita udah disiapkan tempat di surga, dikatakan. Karena kediaman kita di bumi ini suatu saat akan dibongkar. Kita tidak akan lama, ini hanya kediaman sementara. Warga negara kita di dunia ini hanya sementara. Kita yang udah 17 tahun mungkin udah punya KTP. Tapi itu bisa berlaku kan, ditulisnya kalau sekarang seumur hidup. Tapi ada batasnya, saudara. Ya, ada endingnya di dalam dunia ini. Kita bisa meninggal karena sakit, bisa udah emang usia tua gitu. Ada endingnya. Tetapi kita punya kunci kerajaan surga, ya. Kalau percaya sama Tuhan Yesus, mengaku Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dikatakan Tuhan sudah menyediakan tempat di surga bagi setiap orang yang percaya padanya. Ini bukti bahwa Tuhan peduli sama kita. Dia udah terangkat ke surga,
Enggak, udah ya, bye-bye gitu, enggak. Tapi dikatakan dia menyediakan tempat di surga buat kita. Ada jaminan untuk masa depan kita. Selalu ada pengharapan di dalam Yesus. Ini adalah janji Tuhan dan pasti akan digenapi jika kita terus percaya kepadanya. Amin. Di dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi kita percaya sama Tuhan Yesus sampai kapanpun juga. Jangan ada yang menggoyahkan iman kita. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Amin. Ya. Yesus peduli, dia menyediakan tempat buat kita di surga. Yang kedua, di dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai yang ke-18. Ayat yang ke-16, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat mengenal dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu, kita semua mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Luar biasa. Ini bukti kepedulian Tuhan kepada kita, yaitu memberikan Roh penolong yang menyertai setiap orang percaya selama-lamanya. Amin. Amin. Jadi setiap orang yang percaya sama Tuhan Yesus dikatakan kita ada Roh penolong. Tuhan Yesus udah pergi ke surga. Kita nggak hidup di zaman Tuhan Yesus. Nggak ngerti ya Tuhan Yesus lagi membuat mujizat. Kita baca tapi kita percaya. Ya Tuhan katakan, walaupun kau nggak melihat tapi kamu percaya, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan, dikatakan. Nah, tapi ini adalah zaman anugerah, Roh Kudus diberikan kepada kita. Itu adalah oknum ketiga dari Allah, dikatakan. Dia menyertai kita. Jadi nggak usah takut, dikatakan apapun yang kita alami, dia tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Roh Kudus itu tinggal di dalam hidup orang percaya. Nah, ini tadi dikatakan dibutuhkan pengenalan akan Tuhan secara lebih mendalam lagi. Mungkin ketika seseorang berhubungan, kalau namanya keluarga, pasti anak ya mulai mengenal orang tuanya ketika dia udah mulai berbicara sama orang tuanya. Dia mendapat kasih sayang dari orang tuanya ya sejak kecil. Apalagi yang namanya ibu ya, disusui gitu ya. Dan merasakan kedekatan, keintiman. Hubungan kita sama Tuhan seperti itu. Mungkin pada awalnya kita belum mengenal secara mendalam ya, tetapi makin lama kita mengetahui akan kasih Bapa, kasih Tuhan melalui firman Tuhan yang kita baca, kita semakin mengenal dan mengasihi Dia, dan kita menyadari bahwa kita nggak ditinggalkan sendiri. Amin. Ada Roh penolong, katakan Roh penolong. Roh penolong Tinggal di dalam kita. tinggal di dalam. Amin. Ya. Yang ketiga, saudara, di ayat 27, Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yang ketiga, Allah peduli apa? Dia kasih damai sejahtera, saudara. Ya, damai sejahtera ini sangat diperlukan ketika kita menghadapi persoalan dan tantangan hidup. Kalau kita hidupnya fine-fine aja, mungkin ya senang aja, damai. Tetapi damai sejahtera yang diberikan Tuhan dikatakan justru ketika kita mengalami tantangan, kesulitan hidup, ancaman mungkin apapun juga yang membuat sebetulnya damai sejahtera itu bisa hilang, tapi Tuhan berikan damai sejahtera ya yang berbeda dengan dunia ini. Damai sejahtera Tuhan tidak dipengaruhi situasi dan kondisi. Ini butuh pengenalan yang lebih dalam. Ya kayak tadi belajar ya. Kalau di dalam dunia ini damai sejahtera itu didapat kalau misalnya kita mendapat sesuatu yang kita inginkan. Oh, semua baik-baik saja. Tetapi biasanya ketika kita mendapatkan keadaan yang kita tidak inginkan, damai sejahteranya hilang, gitu ya. Pasti sisi manusianya masih ada. Aduh, nggak damai sejahtera, sering ya ngomong kayak gitu ya. Tetapi segeralah minta kepada Tuhan, Tuhan biar damai sejahtera itu tidak hilang dalam kehidupan kita. Walaupun mendapat tekanan, tetap tenang karena damai Tuhan tinggal dalam batin kita. Ingat waktu Tuhan meredakan badai, murid-muridnya secara manusia pasti bingung ya, kita tenggelam, burung nggak peduli. Ada perkataan demikian ya.
Hai kamu orang percaya, ya. Akhirnya Tuhan menghardik angin itu, diam, tenanglah. Ya, semua ada dalam kendali Tuhan, kendali Roh Kudus. Jadi ketika sesuatu melanda kehidupan kita, angin ribut, apapun juga dalam rumah tangga mungkin, pekerjaan, apapun juga, belajarlah untuk tenang sehingga kita bisa merasakan damai sejahtera. Kalau saudara masih gelisah, berdoa sampai damai sejahtera itu muncul. Itu munculnya dari dalam. Ingat, tidak dipengaruhi situasi, walaupun doanya belum terjawab, keadaan masih mungkin belum sesuai dengan yang kita inginkan, ya. Kok masih kacau, ya? Masih banyak tindasan, masih banyak tekanan, masih banyak masalah. Aku pengennya nggak seperti ini, nggak damai. Tetapi Tuhan katakan, diam, tenanglah. Jadi kita mengambil waktu untuk kita benar-benar merasakan bahwa Allah itu peduli, ya. Dia memberikan damai sejahtera. Amin. 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 Katakan, damai sejahtera Tuhan. Damai sejahtera Tuhan ada dalam hidup saya. Ada dalam hidup saya. Ya, itu 3 hal yang Tuhan membuktikan bahwa Dia peduli sama kita, bahwa Dia menyiapkan tempat kita di surga nanti. Bayangkan, itu udah ada jaminan, ya. Amin. Asal kita tetap percaya, dapat tempat di surga, ada coveringnya, saudara. Jadi jangan takut. Ada katanya begini, nanti kalau meninggal bukan tayangan, nggak ada, saudara, ya. Kita yang percaya sama Tuhan Yesus udah langsung disediain tempat di surga, ya. Jangan takut, jangan gelisah hatimu. Kemudian ada Roh Penolong. Ini dijanjikan Tuhan selama di dalam dunia ini. Ketika saudara mungkin tidak mendapat pertolongan dari yang lain, berteriak, berseru sama Tuhan Yesus. Dia ada dalam hidup kita, Dia menolong kita. Yang ketiga dikatakan, Dia memberikan damai sejahteranya, ya. Jadi kata percaya adalah poin penting agar kita bisa mengalami pemeliharaan Tuhan. Allah peduli. Biar kita ngeh, Allah itu tetap peduli loh. Kitanya aja yang nggak ngeh, diperhatiin sama Tuhan kadang, ya. Jika Tuhan sudah peduli kepada kita, maka kita pun seharusnya peduli kepada Tuhan, meresponi setiap firman Tuhan. Di dalam Yohanes 14 ayat 15 dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Sudahkah kita menuruti perintah Tuhan? Perintah Tuhan banyak. Yang mana Tuhan? Kita baca firman Tuhan tiap hari, sehingga satu demi satu kita akan diajar, ya. Sehingga kita dimampukan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Di dalam ayat 21-nya, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Jadi Tuhan butuh bukti, bukan hanya kata-kata. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Hari ini adalah ibadah Pentakosta. Mari kita kembali diingatkan dan diteguhkan. Melalui kehadiran Roh Kuduslah kita dimampukan untuk mentaati firman-Nya. Ketika kita baca firman, kita dikasih hikmat oleh Roh Kudus sehingga kita mengerti, mau belajar dan diajar serta menurut ketika kita diingatkan. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Di awal tadi saya sudah katakan bahwa Roh Kudus itu mempersatukan orang-orang percaya. Jadi tanda kepedulian kita kepada Tuhan adalah kita harus bersatu, saudara. Ya, mereka dikatakan mereka setelah dicurahkan Roh Kudus, mereka senang bersekutu bersama, beribadah dengan tekun, ya, rukun dan bersatu. Saya sering katakan bahwa kita ini kepala banyak, saudara, ya, pendapat banyak, keinginan juga banyak, tetapi dipersatukan di dalam tubuh Kristus, ya, dikatakan mempersatukan orang-orang percaya. Nanti saudara bisa baca dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 46 dan 47, di mana mereka dengan sehati dan bertekun berkumpul setiap hari di bait Tuhan. Biarlah itu yang kita lakukan, bukan pengaruhnya, kumaha kurang gitu ya, enggak, tapi kita mau berjalan sejalan dengan kehendak Tuhan. Jadi kalau kita merasakan kepedulian Tuhan, kita juga pasti peduli sama Tuhan. Peduli dengan rohani kita mau bertekun untuk mencari Tuhan. Dan yang kedua dikatakan Roh Kudus memberikan keberanian untuk menghadapi ancaman ataupun tantangan. Tetap berpegang teguh pada iman Kristus apapun yang dihadapi, ya. Terbukti bahwa Petrus juga
seseorang yang akhirnya diubahkan berani menghadapi tantangan dan tetap bersaksi tentang Tuhan Yesus. Walaupun kesaksian tersebut membawa dia ke penjara dan disesah, dipukuli. Ya, itu nanti saudara bisa baca di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 26 sampai 42. Ya. Di situ salah satu poinnya dikatakan dalam ayat 41, rasul-rasul habis di penjara nih, mereka meninggalkan sidang Mahkamah Agung Agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Bayangkan, dia sesah di penjara, tapi mereka tetap bersuka cita karena mereka tetap memuliakan Tuhan dan gak bisa ada yang ngerem. Mereka tetap mewartakan Injil, dikasih roh keberanian, bukan karena mereka sok jagoan, tetapi karena mereka mendapat urapan Roh Kudus. Dan satu poin lagi yang harus kita ambil teladan dari Petrus, itu tercatat di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 29. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Itu juga menjadi introspeksi kita, apakah kita lebih taat kepada Tuhan atau kepada manusia. Ya, ini adalah bukti keteguhan hati dan iman Petrus serta rasul-rasul yang lain kepada Tuhan. Biar ini juga boleh menjadi pelajaran untuk kita, bahwa sampai kapanpun iman kita harus terus diteguhkan, ya, kepada Tuhan Yesus. Yang terakhir dikatakan Roh Kudus memberikan kuasa kepada para pengikut Yesus untuk mewartakan Injil dan menjadi saksi bagi Kristus di seluruh dunia. Ya, jadi poinnya tadi dikatakan bahwa Roh Kudus itu mempersatukan orang-orang percaya. Yang kedua memberi keberanian, dan yang ketiga adalah memberi kuasa. Ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Artinya saudara, kalau kita pun bersaksi, dikatakan itu adalah kuasa dari Tuhan. Dikatakan kita bisa aja fasih lidah, kita bisa ngomong banyak gitu kepada orang lain, tetapi kesaksian yang diurapi itu turun dari tadi yang pencurahan atau kuasa, kita menerima kuasa Roh Kudus sehingga kesaksian kita berhasil. Dikatakan pasti disertai oleh Tuhan. Ya. Yohanes 14 ayat 12 sampai 14 dikatakan, Yohanes 14 ayat 12 sampai 14. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Dan jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Ya, jadi kalau kita minta kepada Tuhan, dikatakan Dia akan melakukannya. Tapi bukan memang ini minta apa saja. Tetapi tadi ada poin bahwa apa yang dilakukannya itu supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Tentunya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, bukan meminta hal-hal yang di luar kehendak Tuhan. Saya percaya ketika seseorang semakin diteguhkan, saudara, doa-doanya akan berubah, sikapnya akan berubah, kesaksiannya akan diubahkan. Ya, jadi bukan hanya melulu sebetulnya tentang berkat secara jasmani, tetapi tadi damai sejahtera, keberanian ketika menghadapi tantangan, ketenangan ketika menghadapi badai. Itu adalah berkat yang luar biasa, bahwa kita menyaksikan tentang begitu Allah peduli ya sama kita. Jadi nggak hanya saya dapat uang 1 M, saya sembuh dari sakit, itu juga kesaksian saudara. Tetapi lebih dari itu saudara, biarlah kita semakin mengerti bahwa hidup ini berjalan dengan cepat saudara. Kita menuju akhir, nggak lama lagi. Kita nggak boleh santai-santai, tetapi anak-anak muda juga dikatakan harus semangat, dikatakan karena di akhir zaman ini kita jangan sampai ketinggalan. Tadi ya, roh itu akan dicurahkan kepada teruna-teruna, kepada pemuda-pemuda, yang perempuan juga dikatakan mereka akan bernubuat demi namaku. Artinya mereka akan mengucapkan perkataan-perkataan profetik yang diurapi oleh Roh Kudus. Ya. Nanti saudara juga baca dalam Markus 16 ayat 15 sampai 18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya, orang-orang yang diurapi oleh Roh Kudus, dikatakan ya. Mereka akan
mewartakan Injil. Dikatakan Injil itu bukan kita harus jadi pendeta, saudara, tapi tadi menyatakan kebaikan Tuhan, ya. Asal lagi tempat fitness menyatakan kebaikan Tuhan itu bisa loh dipakai Tuhan, ya. Tapi itu harus disiapkan, saudara, ya. Bawa jiwa, dikatakan ayo yuk ikut Hasan nih, suka bawa jiwa nih, ya, gitu ya. Tetapi saya percaya Tuhan akan urapi Hasan lebih lagi, juga yang lain di tempat kerjaan. Tuhan akan pakai mulut lidah kita, ya. Secara manusia kita kadang bilang saya nggak bisa bersaksi, saya nggak bisa berdoa. Ada banyak hal yang kita nggak bisa lakukan. Memang itulah manusia, saudara. Tetapi kalau seseorang diurapi Roh Kudus, nggak ada yang mustahil. Amin. Karena kayak akan pakai opa-opa, oma-oma, tante, semua, apalagi anak muda, ya, harus semangat. Dikatakan tadi, biarlah roh, kurang loncat-loncat aja. Saya pengen loncat dan nggak bisa, ya. Menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi bukan hanya ucapan di bibir aja, tetapi dari dalam kita tuh ada yang bergejolak, menyala, membakar, ya. Bakar dengan api Roh Kudus, bukan kebakaran, ya. Tapi membakar tuh ada sesuatu yang nggak kita bisa tahan. Yaitu adalah pengurapan dari Roh Kudus. Biarlah tanda-tanda ajaib ini juga akan menyertai kehidupan kita. Siapapun kita, Tuhan bisa pakai, orang tua sekalipun, anak kecil sekalipun yang sudah percaya sama Tuhan Yesus, dari mulutnya juga akan keluar kesaksian yang hidup. Amin. Percayakah saudara akan setiap janji Tuhan? Amin. Mari kita kembali mengoreksi kehidupan kita. Saya akan tutup khotbah saya, katakan ibadah bermanfaat untuk kita, mengingatkan kita untuk kita tetap percaya pada janji Tuhan. Itu harus dibuktikan lewat keseharian hidup kita. Izinkan Roh Kudus memenuhi kehidupan kita semua. Biar Dia melawat kita. Hari ini adalah hari yang spesial. Mari saudara, kita siapkan hati kita untuk kita menyembah Dia. Kita merasakan urapan Roh Kudus. Siapkan hati. Tadi dikatakan Yohanes 14 ayat 1, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Tuhan Yesus memberkati. Siapa yang diberkati oleh firman Tuhan, angkat tangannya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Betapa pedulinya Tuhan buat kita. Bayangkan kita bukan lagi WNI saja, tetapi udah WNS, warga negara surga. Di bumi mungkin kita cuma punya rumah satu atau ada yang nggak punya rumah. Tapi di surga, rumah yang begitu mewah, yang begitu luar biasa, Tuhan sudah siapkan buat kita. Amin. Dan Dia memberikan, karena saking pedulinya, Dia memberikan Roh Kudus sebagai penolong. Saudara, kita nggak pernah ditinggalkan sendiri. Kita selalu beserta dengan Roh Kudus. Roh Kudus selalu beserta dengan kita. Kadang-kadang kita merasakan, betapa berat beban hidup kita. Tapi Roh Kudus itu mau menolong kita. Dan Dia bersama dengan kita. Mungkin kita beban masalah kita, sakit penyakit, beban keuangan, beban rumah tangga. Roh Kudus bersama-sama dengan kita dan siap untuk menolong hidup kita. Amin. Dan juga Dia memberikan damai sejahtera. Itu yang paling penting, saudara. Roh Kudus akan memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Apa yang diberikan oleh dunia tidak seperti yang diberikan oleh Roh Kudus. Ya. Dia memberikan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Betapa kita membutuhkan Roh Kudus mengurapi setiap kita. Hari-hari ini adalah hari pencurahan Roh Kudus. The day of Pentecost, hari Pentakosta, dicurahkannya Roh Kudus untuk setiap orang yang percaya, untuk setiap orang yang mau. Dan kita membutuhkan itu. Siapa yang membutuhkan Roh Kudus, angkat tangannya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Kita akan menyembah Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadirat-Mu. Penuhi hatiku dengan Roh Kudus-Mu, Yesus. Katakan dengan sejujurnya dan dengan penuh
loteng Yerusalem. Tadi disinggung di firman Tuhan. Mereka dipenuhi oleh api Roh Kudus. Ada lidah-lidah api tercurah. Dan sejak saat itu, mereka mengalami perubahan yang luar biasa. Murid-murid Tuhan Yesus dan seluruh orang percaya mengalami satu perbedaan yang luar biasa. Mereka melayani Tuhan dengan penuh keberanian, dengan penuh kuasa Tuhan. Bukan itu saja, hidup mereka juga berubah. Hidup mereka berubah total. Perekonomian mereka, rumah tangga mereka, hubungan mereka, relasi berubah total. Karena Roh Kudus turun ke atas mereka. Betapa kita pentingnya Roh Kudus turun ke atas kita. Amin, saudaraku. Yang rindu dipenuhi Roh Kudus, berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus. Ku sembah Engkau Tuhan, ku tinggikan nama. Saya mau saudara untuk bangkit berdiri. Ku angkat tanganku di hadapan tahta-Mu Tuhan. Oh Tuhan, ajarku menyembah-Mu selalu. Ku rindu menyenangkan hati. Sekali lagi penuhi hatiku. Hatiku dengan hadirat Biar setiap jiwa yang rindu dipenuhi oleh kuasa-Mu Roh Kudus. Amin. Yes, amin. Penuhi hati kami Tuhan. Oh Roh Kudus, di tengah kami. Jamah setiap kami Tuhan. Betapa Kau puaskan hatiku. Sembah, ku sembah Kau Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu. Bersama-sama di hadapan Bapa-Mu. Tuhan, ajarku menyembah-Mu selalu. Ku rindu menyenangkan hati. Sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Sungguh sebenarnya nama-Mu. Ku angkat tanganku di hadapan Bapa-Mu. Tuhan, ajarku menyembah-Mu selalu. Ku rindu menyenangkan hatiku. Sembah, ku sembah Kau Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu. Mari semuanya angkat tangan dan menyembah Tuhan. Haleluya. Di hadapan Yesus. Tuhan, ajarku menyembah-Mu selalu. Ku rindu menyenangkan hatiku. Sembah, ku sembah Kau Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu. Penuhi setiap kami dengan kuasa-Mu. Di hadapan Bapa-Mu. Tuhan, ajarku menyembah-Mu selalu. Ku rindu menyenangkan hatiku. Ku rindu menyenangkan hatiku. Ku rindu menyenangkan hatiku. Berikan tepuk tangan saudara-saudara. Lebih meriah lagi. Dan kita akan segera rela. Kami sembah, penuhi dengan kuasa-Mu. Penuhi kami dengan kuasa-Mu. Curahkan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Curahkan kuasa Roh Kudus pada saat ini. Mari angkat tanganmu saudaraku. Terima
Tuhan akan memulihkan keadaanmu, keadaan rumah tanggamu, hubungan suami istri, hubungan orang tua dengan anak, hubungan menantu dengan mertua, hubungan dengan semua keponakan dengan saudara-saudara. Dipulihkan. Tuhan akan memulihkan keadaan ekonomimu. Tuhan akan memulihkan keadaanmu. Tuhan akan memulihkan segalanya. Karena Roh Kudus turun ke atasmu. Bahkan Dia akan memberikan kuasa yang sangat besar. Dan mulai saat ini, ketika Roh Kudus memenuhi kehidupanmu, kau akan mengalami satu perubahan yang luar biasa. Seperti murid-murid Yesus dan orang-orang percaya yang berkumpul pada saat itu. Sejak Roh Kudus turun ke atas mereka, mereka tidak sama lagi. Mereka penuh dengan kuasa Tuhan. Mereka penuh dengan urapan Tuhan. Kehidupan mereka berubah. Dan mulai saat ini juga, saudara yang sudah menerima Roh Kudus pada saat ini, siapapun di ruangan ini, saudara sudah dicurahkan oleh kuasa Roh Kudus. Saudara dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Saudara akan mengalami pemulihan demi pemulihan dalam kehidupan saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Rasakan, ku rasakan kuasa yang tak terbang. Angkat tanganmu saudara. Ku yakin kemenangan demi kemenangan. Yes, amin. Ku yakin Kau hadir di dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Roh Kudus sudah hadir di hidup kami dengan penuh, sehingga otoritasmu Tuhan Yesus, kedaulatanmu Tuhan Yesus atas kami Tuhan Yesus, bukan lagi kata orang, bukan lagi kata keadaan, tetapi karena kata Roh Kudus kami menjadi pemenang-pemenang, kami menjadi orang-orang yang sangat luar biasa dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami percaya Tuhan Yesus, Roh Kudus sudah mengubah kehidupan kami. Firman-Mu yang sudah diberitakan pada saat ini, itu akan kami simpan baik-baik dalam hati kami, materaikan dengan kuasa-Mu Bapak. Karena kami percaya Tuhan selalu peduli dalam kehidupan kami. Roh Kudus selalu menyertai langkah hidup kami, tidak pernah meninggalkan kami. Apapun yang kami kerjakan pada saat ini, apapun yang kami perbuat, Roh Kudus akan membuat kami berhasil. Mungkin ada kelemahan-kelemahan dalam tubuh kami, sakit penyakit atau yang lain. Kami percaya Roh Kudus membangkitkan kami, menyembuhkan kami, memulihkan kehidupan kami. Kau lihat setiap umat-Mu Tuhan Yesus yang hancur hati pada saat ini, membutuhkan pertolongan Roh Kudus. Kami percaya mulai detik ini,
hari ini seluruh jemaat GBS Calvary yang mengikuti ibadah pada saat ini, juga yang mengikuti dalam ibadah online, mereka semua sudah diubahkan karena Roh Kudus sudah penuh, sudah dicurahkan atas setiap kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang sudah berkenan. Terima kasih atas selawatan-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan. Sukabumi, welcome home. Selamat datang di ibadah GBS Calvary Sukabumi. Senang sekali bisa bertemu dan berfellowship dengan Anda sekalian. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir di ibadah GBS Calvary Sukabumi, welcome. Kami senang sekali Anda dapat hadir dan beribadah bersama kami and be a part of our family. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap firman-Nya bisa menjadi rema bagi setiap kehidupan kita. Setiap hari Rabu kita akan ada doa puasa jam 5 sore di GBS Calvary Sukabumi. Jangan sampai lewatkan doa puasa ini agar kita bisa terus menjadi penopang bagi gereja GBS Calvary Sukabumi. Lalu hari Kamis minggu depan akan ada House of Blessing. Kita akan pergi bersama-sama ke House of Blessings jam 5:30 sore. So, make sure bagi kalian yang mau join dan berkumpul bersama kami untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus, jangan sampai telat ya. Bagi para kaum wanita, hari Jumat kita akan ada Calvary Woman jam 5 sore di GBS Calvary Sukabumi. Yuk, mari berkumpul untuk menjadi wanita-wanita yang teguh karena penyertaan daripada Tuhan Yesus. Dan untuk para teenagers, youth, college, and young adult, Sabtu depan kita akan ada Calvary Youth di GBS Calvary jam 5 sore. So, don't miss it out guys. Kita juga ada program baru, yaitu WFH alias Worship from Home, yang diadakan setiap hari Senin sampai Jumat di jam 4 pagi via Google Meet. Yuk buruan join WFH ini agar kita bisa menjadi pendoa-pendoa sebagai penopang di gereja GBS Calvary Sukabumi. Setiap hari Minggu pagi kita akan ada ibadah raya di GBS Calvary Sukabumi lantai 1 dan 2 jam 8 pagi dan Calvary Kids di lantai 3. Yang tentunya kita akan bertemu, berkumpul bersama untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. So, see you all guys there. 2 Korintus 8 ayat 12 berkata, sebab jika kamu memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Bukan tentang seberapa besar pemberianmu itu, tapi seberapa besar hati yang memberikannya. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan atau persepuluhan untuk Tuhan melalui gereja GBS Calvary Sukabumi, Anda dapat scan QR berikut. Atau transfer melalui nomor rekening berikut ini. Atau dapat memberikannya langsung melalui kantong persembahan yang akan diedarkan. Follow Instagram GBS Calvary Sukabumi untuk mengetahui lebih banyak kegiatan yang ada di gereja kami. Jangan lewatkan kesempatan untuk tumbuh dalam iman dan komunitas. Ingat, bersama Kristus kita lebih kuat. That's all for today. Thank you for watching What's on GBS Calvary Sukabumi this week. Have an amazing Sunday and Jesus bless you. Saatnya kita akan jalankan persembahan jalankan satu kali berikan dengan hati yang sukacita.
Seberapa banyak yang percaya kalau Roh Kudus sudah dicurahkan atas setiap kita? Boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi. Amin. Tiba saatnya kita akan akhiri ibadah pada pagi hari ini. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kami sungguh bangga karena Roh Kudus selalu menyertai kehidupan kami. Biarlah Engkau selalu hidup dalam kehidupan kami, Roh Kudus. Engkau selalu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih atas penyertaan-Mu. Terima kasih atas kebaikan-Mu, Tuhan Yesus. Terima kasih atas kepedulian-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Dan biarlah kami juga bisa berubah. Kehidupan bersama dengan Roh Kudus akan mengubahkan segala-galanya. Terima kasih Bapak untuk pagi hari ini. Kau begitu luar biasa. Kau sudah menjamah setiap kami. Kau sudah memenuhi kehidupan kami dengan kuasa Roh Kudus. Dan kami percaya kami akan terus berjalan bersama dengan Roh Kudus. Terima kasih Bapak untuk semua kebaikan Tuhan. Untuk pemulihan, untuk kesembuhan, untuk manifestasi daripada kuasa Roh Kudus. Untuk kuasa yang sudah diberikan untuk kami semua. Dan kami akan melihat Tuhan Yesus, kuasa itu akan bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Dan terpujian nama Yesus dari kekal sampai kekal. Saudaraku, mari kita angkat tangan kita siap untuk terima berkat Tuhan. Saudaraku kasih, terimalah berkat yang besar dari surga. Berkat dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus akan memberkati hidup nikahmu, memberkati keluargamu, memberkati kesehatanmu, memberkati pekerjaan dan hasil kerjamu. Mulai dari pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima semua berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap angkat tangan saudara.
kami